Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arifa lakum nafsi. Ismi Devi Nurdiana. Ismil Kamil Devi. NIM saya yaitu 211104030025 dari kelas BSA 1 atau Bahasa dan Sastra Arab 1 di salah satu Universitas Islam Negeri, yaitu tepatnya Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, di video kali ini saya ingin memberi penjelasan atau menjelaskan tentang yaitu salah satu mata kuliah saya, itu fikih lughah. Kata fikih lughah apa sih yang pertama kali terdengar kita pikirkan kalau mendengar kata fikih lughah? Pastinya fikih kan? Fikih itu identiknya dengan kayak hukum-hukum Islam. Padahal kalau di mata kuliah ini fikih lughah itu artinya bukan itu. Maksudnya fikih itu memahami dan lughah itu bahasa. Secara singkatnya gitu. Nah, lebih jelasnya akan saya jelaskan secara etimologi dan terminologi menurut salah satu ulama yang saya rujuki ya. Jadi fikih lughah terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama fikih, yang kedua lughah. Fikih sendiri menurut salah satu ulama yang saya rujuki yaitu Ibnu Manzur. Beliau mengartikan kalau fikih itu ialah memahami atau mengetahui sesuatu. Sedangkan lughah sendiri menurut Ibnu Jini yaitu bunyi yang digunakan oleh suatu kaum untuk mengungkapkan maksud mereka. Nah, jadi secara keseluruhan fikih lughah itu artinya yang pertama secara etimologinya menurut Ibrahim Al-Hamd yaitu ilmu mengkaji bahasa serta hakikatnya. Nah, secara terminologi sendiri menurut Ibrahim Al-Hamd tersebut yaitu ilmu yang mempelajari tentang problematika bahasa, yaitu baik dari segi aspek bunyi, kosakata, struktur, karakteristik fonologis, morfologis, semantik, dan sintaksisnya. Atau juga bisa dikatakan ilmu ini tuh mempelajari atau mengkaji tentang dialek serta problem-problem yang ada di bahasa. Nah, yang kedua yaitu sejarah perkembangan fikih lughah. Yaitu sejarah perkembangan fikih lughah sendiri terbagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase klasik 1 atau perintisan, fase klasik 2 atau kelahiran dan pertumbuhan, dan fase modern atau pengembangan. Jadi yang pertama yaitu fase klasik 1. Fase klasik 1 sendiri dimulai dari abad 2 Hijriah. Dan motif pengumpulan data kebahasaan pada masa ini yaitu karena ditemukannya lahan atau kesalahan berbahasa di masyarakat Arab karena bercampurnya masyarakat Arab dengan masyarakat luar Arab. Yang pertama mereka lakukan pada masa ini yaitu para ulama itu mengumpulkan data-data kebahasaan dari masyarakat Arab asli atau masyarakat Arab pedalaman atau Badawi yang mereka menganggapnya karena bahasa Arab masyarakat pedalaman dianggap masih sangat murni. Lalu mereka mengkodifikasinya menjadi kamus atau qawaid dalam bahasa Arab atau dalam tafsir Al-Quran. Nah, adapun tokoh yang terkenal di masa ini yaitu salah satunya Khalil bin Ahmad dengan karya kitab Al-Ain. Nah, lanjut yang kedua yaitu fase klasik 2, kelahiran dan pertumbuhan. Pada fase ini dimulai pada abad 4 Hijriah. Dan pada fase ini pun karya yang dihasilkan telah diberi nama dengan fikih lughah. Dan pada fase ini juga fikih lughah itu menjadi subkajian bahasa yang independen atau berdiri sendiri dan tidak menempel pada ilmu-ilmu yang lain. Nah, dan karya yang terkenal pada masa ini yaitu seperti kamus-kamus Arab, kitab-kitab qiraat Al-Quran, nahwu, shorof, aswad, dan lain sebagainya. Namun yang menonjol pada fase ini yaitu karyanya yaitu kamus-kamus Al-Quran. Salah satunya seperti kamus karya Al-Farabi dengan hasil karyanya yang berjudul
Diwan Al-Adab. Nah, jadi yang terakhir yaitu fase modern atau pengembangan. Fase ini dimulai pada 14 Hijriah, betul. Dan pada fase ini sudah tercampur sistematika bahasanya dengan linguistik barat. Contohnya seperti pembagian 4 sistematika bahasa seperti fonologi atau aswat, morfologi atau sorof, sintaksis atau nahu, dan semantik atau dilalah. Dan juga seperti pembagian deskriptif atau al-wasfi, dan juga historis atau mukarom. Dan pada fase ini teori dan metode sudah bercampur dengan metode dan teori barat dan juga Arab atau Timur. Jadi selanjutnya yaitu objek kajian fikih lugah. Jadi objek kajian fikih lugah ini terbagi menjadi 2 pandangan, yaitu yang pertama menurut sarjana bahasa Arab klasik dan juga modern. Jadi menurut sarjana bahasa Arab klasik seperti Ibnu Farid dan As-Salabi, objek kajian fikih lugah adalah seperti mengetahui kosakata bahasa Arab, termasuk makna atau dilalah bahasa, klasifikasi dalam tema-tema bahasa, serta hal-hal yang terkait dengan bahasa. Nah, menurut Fahmi Hijazi sendiri, tema yang harus di dalam fikih lugah seperti masalah asal-usul bahasa, apakah bahasa itu terbentuk secara sosial atau diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana wahyu atau tauqifi. Nah, yang kedua yaitu menurut sarjana bahasa Arab modern seperti Ramlan Abdul Tawwab, yaitu objek fikih lugah sendiri adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan bahasa, yaitu perkembangan bahasa manusia, gesekan antara satu bahasa dengan bahasa lain, atau perkembangan bahasa fusha atau standar serta dialek-dialeknya atau lahjanya. Nah, kajian bunyi bahasa, struktur serta semantiknya atau dilalah baik secara historis komparatif maupun deskriptif atau wasfi. Juga mengkaji sintaksis atau nahu serta statistika atau usul, baik prosa atau nasr maupun puisi atau syair. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu perbedaan fikih lugah dan filologi. Jadi, perbedaan fikih lugah dan filologi tentu berbeda karena fikih lugah sendiri yaitu digunakan untuk menamakan sebuah ilmu yang berusaha untuk mengungkap karakteristik bahasa Arab. Fikih lugah lebih mengungkap karakteristik bahasa Arab dan mengetahui kaidah-kaidahnya, perkembangannya, serta berbagai hal yang berkaitan dengan bahasa ini, baik secara diakronis maupun sinkronis. Namun pengertian atau kalau filologi sendiri yaitu ilmu yang menyelidiki masa kuno dari suatu bahasa berdasarkan dokumen-dokumen tertulis. Nah, pernyataan ini tuh menurut Verhan yang sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Tamam Hasan. Menurutnya, filologi adalah ilmu yang mengkaji serta mengkritisi teks-teks klasik dari berbagai aspeknya. Jika filologi lebih mengkaji tentang teks-teksnya, baik secara ada namanya kodikologi dan tekstologi. Dan fikih lugah ini terdapat dalam unsur tekstologinya, lebih mengkaji apa yang terdapat dalam teks itu, kandungan yang terdapat dalam bahasa teks dalam filologi tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu materi yang saya pahami, yaitu diglosia. Menurut kajian sosiolinguistik atau sosiologi bahasa, dapat didefinisikan sebagai suatu situasi di mana 2 dialek atau lebih bisa dipakai. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa diglosia dalam bahasa Arab menurut Emil Ba'di Yaqub diduga kuat telah timbul sejak penaklukan umat Islam pertama setelah berbaurnya masyarakat Arab dengan masyarakat luar. Namun perbedaan antara bahasa Amiyah dan Fusha pada masa itu tidak begitu jelas kecuali pada masa selanjutnya, baik dari aspek bunyi, pembentukan kata, struktur kalimat, kaidah-kaidah nahwu, materi kebahasaan, metode-metode peredaksian. Nah, kita bahas tentang Fusha dan Amiyah dulu. Adapun bahasa Fusha atau al-Lughah al-Fusha adalah bahasa yang dipergunakan kitab suci Al-Quran, serta pada umumnya sebagai bahasa budaya warisan atau turas bangsa Arab, yang sekarang ini dipergunakan dalam berinteraksi resmi atau formal, dan karang-mengarang baik puisi atau syair maupun prosa atau nasr. Nah, adapun bahasa Amiyah sendiri atau al-Lughah al-Amiyah adalah bahasa yang dipergunakan dalam situasi-situasi bahasa dalam percakapan sehari-hari. Nah, sebagaimana definisi diglosia di atas yang menegaskan bahwa diglosia terjadi antara 2 dialek atau laja. Dengan demikian, penamaan bahasa atau lugah terhadap ragam bahasa Arab, Fusha dan Amiyah kurang tepat. Hal ini juga ditegaskan kembali oleh beliau Emil Ba'di Yaqub. Beliau menegaskan bahwa Fusha dan Amiyah bukanlah 2 bahasa, melainkan hanya 2 dialek. Hal itu karena keduanya merupakan cabang dari bahasa asal, yaitu bahasa Arab. Nah, diglosia sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan Thunayyah Lughawiyah dan diduga kuat telah ada sejak zaman sebelum Islam Jahiliyah.